Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah para bapak, saudara ibu, jamaah pengawasan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita buka, kita awali bersama-sama dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan kita membaca umul kitab, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmah kepada kita semuanya, memberkahi kita, dan mudah-mudahan kita dimudahkan di dalam menerima ilmu, kemudian kita mudah mengamalkan ilmu, dan mudah-mudahan yang lebih penting lagi Allah meridhoi kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama mereka di Jannatul Khuldi. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kajian kali ini saya akan sampaikan satu materi tentang 5 perkara yang akan dihadirkan Allah kepada kita bila kita mengerjakan 5 perkara. Terus gangsal perkawis sinten ingkang nindakake niku mesti diwenehi 5 perkara ingkang sanesipun. Hanya mari kita siapkan yang 5 perkara. Insya Allah Allah akan hadirkan 5 perkara yang berikutnya. Apa itu? Saya baca hadisnya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra. La yu'tihi as-sukra illa waqad a'adda lahu az-ziyadah. Wa la yu'tihi ad-du'a illa waqad a'adda lahu al-istijabah. Wa la yu'tihi al-istighfar illa waqad a'adda lahu al-ghufran. Wa la yu'tihi at-taubah illa waqad a'adda lahu al-qabul. Wa la yu'tihi as-sadaqah illa waqad a'adda lahu at-taqabbul. Artinya Allah tidak akan memberikan 5 perkara kepada seseorang kecuali Allah menyediakan baginya 5 perkara yang telah Allah janjikan. Artinya siapa mengerjakan 5 perkara, maka Allah menjanjikan baginya 5 perkara. Yang pertama, Allah akan memberikan kesempatan bagi orang yang bersyukur, yaitu dengan memberikan yaitu tambahan atau sinten ingkang bersyukur
pasti Allah akan berikan namanya tambahan nikmat yang pertama. Yang kedua, tidaklah Allah memberikan kepada orang-orang yang berdoa, melainkan Allah pasti mengijabahinya. Sinten ingkang kersa ndonga mesti bakal dipun ijabah. Ijabah niku dikabulke dening Gusti Allah. Yang ketiga, tidaklah Allah memberikan kesempatan bagi orang yang beristighfar atau siapa yang beristighfar, melainkan pasti Allah akan memberikan ampunan. Sinten njaluk ngapura mesti diwenehi ngapura. Nah, sekawan tidaklah Allah akan memberikan kesempatan bagi orang yang bertaubat, melainkan Allah akan terima pertaubatannya. Terus sinten sing balik ngene Gusti Allah, taubat, maka tidak akan ditolak taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajeng nomor gangsal, tidaklah akan memberikan kesempatan bagi orang yang bersedekah, sinten ingkang bersedekah, pasti Allah akan menerima sedekahnya dan akan menggantikan sedekahnya dengan ganti yang lebih banyak. Limang perkawis yang dijanjikan Allah, lemila sinten ingkang bener-bener melaksanakannya, pasti janji Allah itu pasti. Karena Allah menyebutkan dirinya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Bahkan jenengan kula menawi salat tahajud sering membaca doa. Nah, biasanya kalau Nabi bacanya dalam salat, dalam istiftahnya atau dalam bacaan sakbari takbiratul ihram. Walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq. Ya Allah, bagimu segala puji, Engkau adalah zat yang maha benar dan janjimu pasti. Artinya Allah tidak pernah ingkar janji. Nah, kita ulas napa yang pertama kalau mau, tidaklah Allah memberikan kesempatan bagi orang yang mau bersyukur, melainkan pasti akan ditambah nikmatnya. Atau sipun sinten ingkang seneng bersyukur, sebenarnya minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur itu artinya adalah ungkapan berterima kasih, ungkapan pengakuan, sekaligus pengagungan kepada yang memberi nikmat. Itu adalah syukur. Dan ucapan syukur adalah ucapan alhamdulillah. Di dalam ucapan tahmid alhamdulillah itu berisi dua. Yang pertama, mengagungkan sang pemberi nikmat, nggih punika Allah. Lajeng nggih punika al-mahabbah, cinta kepada yang memberi nikmat. Niku janipun kalimat syukur. Di syukur punika mengagungkan sing menehi nikmat, lajeng ugi mencintai yang memberi nikmat. Kadang kita niku mengmuni alhamdulillah tok. Artinya ya Allah bagimu segala puji. Nah, kenapa Allah enggak menambahkan nikmat kita yang baru? Mungkin syukure dhewe niku mung etok-etokan. Syukure ora tenanan. Kenapa? Syukur itu isinya pertama apa? Mengagungkan Allah. Terus mengagungkan itu berarti agung itu kan memuliakan, meninggikan derajatnya. Kalau kita punya rumah, seneng nggak kalau ada orang yang mengotori rumah kita dengan kotoran? Seneng. Seneng nggak kalau taman di depan rumah kita dicabut orang? Seneng. Makanya mengagungkan mana menghias, merawat, memperindah, memperbaiki nama, memperbagus nama Allah. Meskipun Allah itu tidak butuh. Allah itu bukan butuh dengan amal-amal kita yang mengagungkannya, tidak butuh.
Cuman Allah menghargai siapapun yang mengagungkan namanya. Kamila wong syukur niku mesti mensucikan nama Allah dari hal yang tidak pantas. Contoh, wong jare syukur nang tapi kok mensekutukan Allah dengan yang lain. Syukur katanya, tapi kok malah memaksiati Allah. Setiap maksiat itu berarti namanya menghinakan Allah. Makanya Allah pernah menasihati seorang nabi, yaitu Nabi Uzair. Itu nabi ini Bani Israel yang oleh mereka dituhankan. Padha karo orang Nasrani menuhankan Al-Masih. Apa kata Allah? Ya Uzair, kamu tuh jangan menghitung dosa itu cilik napa gede nih. Kamu tuh jangan menghitung dosa itu kecil atau besarnya. Tapi kau perhatikan, siapa yang kau maksiati, siapa yang kau durhakai. Nah, dosa niku sing didurhakai tanggane napa Gusti Allah? Nah, ya Allah kan. Makanya makna syukur mengagungkan itu adalah jangan engkau jadikan nikmat Allah itu untuk perbuatan dosa dan untuk kemaksiatan. Kuwi jenenge mboten mengagungkan Allah. Maka siapa mendapatkan nikmat digunakan untuk mengagungkan asma Allah, memuliakan Tuhannya dengan kebaikan dan ketaatan, maka dia dijanjikan tambahan-tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, meskipun cuma kita mendapatkan minuman, kita ucapkan alhamdulillah lesan kita, gerakan badan itu apa? Kita gunakan rezeki Allah yang berupa makanan minuman itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja ngantek kita punika dikai pangan cukup, dikai wedang cukup, neng ibadah arasan. Berbuat baik malas. Itu namanya tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wis diwenehi sandang pangan cukup, omah ya gede, gitu. Rezekine ya ora kurang-kurang. Nah, ya sih diwenehi kesenangan sing tanpa mandek, berarti gitu. Tapi ketika disuruh taat, tidak taat, malah maksiat. Diberikan wajah yang tampan, tapi malah diobral. Diberikan wajah yang cantik, ya diobral. Berarti tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekuatan mestinya untuk membela yang benar, membela yang teraniaya, justru malah untuk membela orang-orang yang punya kepentingan. Itu jenenge mboten syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau mendapatkan nikmat dari Allah, lalu kau bersyukur dengan menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah, dan juga engkau benar-benar kau cintai Allah, engkau semakin banyak memuji Allah, dan engkau bela hak-haknya Allah karena engkau mencintainya, maka la azidannakum, sungguh aku akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum, jika engkau malah gunakan untuk maksiat dan kau tidak agungkan agamanya Allah, tidak kau bela agamanya Allah, tidak kau makmurkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, sungguh siksaku sangat pedih. Kita lihat contohnya wong sing syukur niku sinten? Nabi Sulaiman alaihis salam. Sulaiman niku sugih napa melarat? Sugih. Kuat napa lemah? Kuat napa lemah? Kuat ma'ruf nih kuat nih. Kuat napa lemah? Kuat. Lah piye ora kuat? Roso wong bojone wis 100. Berarti roso napa lemah? Roso. Kuat. Terus ahli napa mboten? Ahli. Iso basa karo makhluk apa wae. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan,
Haza min fadli Rabbi. Semua ini hanyalah karunia Allah. Karena karunia Allah, maka wajib bagiku untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Liya ba'luani untuk menguji aku. Apakah aku mensyukuri nikmat ini untuk gunakan untuk kebaikan-kebaikan atau malah aku gunakan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman itu kaya raya, sugih neng ibadahe tanpa kendat. Ibadah ajeg bahkan sedone mawon dalam keadaan beribadah kepada Allah. Sedone mawon gak ono sing ngerti. Sekiranya tongkat Sulaiman tidak dimakan oleh rayap, gak ada orang yang tahu kalau Sulaiman sudah wafat. Loh, apa ora bosok? Innallaha harrama. Allah telah mengharamkan alal ardi pada bumi ini ayyakula jasadal anbiya untuk memakan jasadnya Nabi. Terusipun apa? Jasad Nabi niku mboten membusuk. Itu jasadnya awake dhewe. Bahkan urung mati padha sing busuk napa? Kena gula. Ya. Urung mati wis padha propol. Kena kusta. Urung mati wis padha elong badane. Lo gudik dan macam-macam. Nah, tapi kalau namanya Nabi jasadnya dijaga oleh Allah. Kenapa? Itulah orang yang taat. Maka siapa semakin taat, semakin tunduk syukur kepada Allah, pasti dia akan diberi nikmat yang tidak diberikan kecuali bagi orang-orang yang bersyukur dan ditambahkan terus menerus seneng syukur ben nikmate bertambah. Contoh wong duwe ilmu disyukuri dengan apa? Dengan amalan. Nah, dengan menyampaikan ilmunya ditambahi karo Gusti Allah. Semakin ma'rifat, semakin ma'rifat, semakin ma'rifat, semakin mengerti. Nah, demikian pula ketika orang-orang mendapatkan harta, dia guna untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk taat kepada Allah, sedekah, infak, sebagainya akan ditambah. Makanya monggo kita punika pinter-pinter mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajeng nomor kali wala yuti ad-du'a illa waqad adalahul istijabah. Dan tidaklah Allah memberi kesempatan pada kita untuk berdoa melainkan doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ibadah niku ndonga. Doa itu permintaan dari hamba kepada Tuhannya. Itu jenenge doa. Jane atine donga niku jane njaluk. Jaluke kawula dumateng pangerane jenenge doa. Nah, dan siapa yang berdoa selama dia memenuhi persyaratan dalam doa, maka pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wong donga niku setelah donga neng berdoa dan juga dia beradab dalam doa-doanya. Siji, apa adabe wong donga? Wong donga niku adabe bener-bener tulus, bersungguh-sungguh di dalam munajat, dalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Us'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Allah Tuhanmu dengan apa? Tadarru' dengan merendah. Khufyah dengan ucapan nek larane menika meskipun khafiyah menika meskipun boten ketok, tersembunyi meskipun apa? Dengan kalimah-kalimah yang lembut. Tidak usah bengok-bengok. Ya Tuhan. Allah sudah mendengar. Wallahu sami'un alim. Berdoa dengan kalimah yang sirri, yang lembut, dengan penuh kekhusyuan. Adab itu. Kemudian nggih madhep kiblat. Nek ngerti arah kiblat, nek sempat madhep kiblat. Adab niku. Kemudian jaga apa sing dipangan, apa sing dikonsumsi. Nah, jangan sampai kita mengkonsumsi
yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kula niku nek ndonga rasane kabul kabeh napa dereng? Dereng. Sebabe apa? Satu ketika datanglah sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, pripun carane kula niki donga-donga selalu kabul. Kula nyuwun niku mawon. Mangdongakne pripun carane donga-donga kula niku selalu kabul. Kata Rasulullah, ya Sa'ad, makanlah yang halal, minumlah yang halal, berpakaianlah dengan pakaian yang halal. Pasti doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila engkau makan yang haram, meminum yang haram, engkau memakai yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahmu tidak akan diterima Allah sampai 40 dina 40 bengi, atau sampai kamu benar-benar berhenti dari perbuatan seperti itu. Dan barang siapa di dalam tubuhnya ada makanan yang haram, nah, tidak akan didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tubuhnya menempel perkara yang haram. Contoh, kelambine kelambi colongan. Kelambinya hasil dari perkara yang haram. Dodol sabu-sabu. Dodol ciu. Nah, hasil daripada menipu dan sebagainya. Dengan Allah dengarkan. Dan siapa badannya tumbuh berkembang. Sekarang ngeten. Ade niku seminggu niki urip. Niku nganggo mangan ngombe mboten? Sapa sing seminggu iki ra mangan ra ngombe blas seneng ora? Ada. Nah, sedina ora ngombe wae tele-tele. Nah, ya toh. Poso jelas. Nah, jelas dalam waktu seminggu ini mesti jenengan mangan karo ngombe. Kenapa? Karena kita butuh energi. Kita butuh pertumbuhan. Meskipun wis 40 niku pertumbuhane niku nyamping mau maju. Ya toh. Nek urung 40 niku pertumbuhannya yang dhuwur. Nek cacah ngeten iki tumbuhe yang dhuwur. Munggah saya dhuwur. Tapi nek awake dhewe niki pertumbuhannya nek ora maju nyamping. Maju wetenge gede-gede. Ngiwo ombo tambah ombo. Mana pemila 40 niku dadi mbodi. Ombo tur gedhi. Nah niki. Ini pertumbuhannya. Nah, tumbuh niku jelas pasti. Tapi yang hati-hati apa? Siapa badannya ditumbuhkan dari perkara yang haram. Siapa dagingnya tumbuh dari perkara yang tidak halal, maka badan itu pasti akan tinggal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita jaga, kita pelihara, kita rawat badan kita agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Apa mung perkara sing haram tok? Tidak. Doa itu juga tertahan kalau kita maksiat. Maksudnya ora kudu mangan ngombe. Ora mung berpakaian. Semua perbuatan, semua kegiatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala itu juga menyebabkan kita ini ditolak doanya oleh Allah. Contohnya apa? Kita menika mboten iso njaga mulut. Mulute ngendonga ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah ya nggih misuh-misuh. Nah dene niku lambene misuh-misuh. Sakbare ndonga ya ora dikabulke dongane. Suka menggunjing sana sini, ya enggak dikabulkan doanya.
mulutnya menyakiti sana sini, tangannya nuding kono kene sing ora bener, tangannya untuk mendolimi, kakinya untuk menjahati orang. Nah, siapa yang badannya nggih maksiat, mulutnya, matanya, telinganya, semua potensi badan itu punya dosa. Ade niku nek arep ndonga niku meneh diperintahne kondo istighfar. Ya Allah. Bahkan istighfar niku tok pun ndonga janipun. Napa? Sapa sing ngokehne istighfar dongane di siji dosane di ngapura. Loro, dihilangkan kesempitannya. 3, dibuang kesusahannya. 4, rezekinya dibukakan sehingga selebar alam raya. Rezekine min haitsu la yahtasib. Monggo kita pun nek dungane Rasul dikabul dicek. Apa ya sebabnya aku ndonga ora dikabulke? Oh, jebule lambeku sik seneng rasane. Jebule mataku sik seneng nyawang sing haram. Jebule kupingku sik seneng rungokne sing ora becik. Oh, jebule tanganku sok ngratil. Oh, jebule sik macam-macam. Kita hilangkan. Maka siapa yang membersihkan perkaranya dari dosa, insya Allah doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Allah itu malu melihat hambanya yang benar-benar tulus bersih di atas dosa. Diangkat tangannya memohon kepada Allah, kok kemudian dikembalikan kepadanya dalam keadaan kosong. Allah itu malu. Tapi nek kaulane seneng maksiat, ngaji mangkat, maksiat yo mangkat. Salat yo gelem. Nah, tapi bejat yo gelem. Salat kok bejat, enak ora kira? Ono. Salat neng wonge bejijat kelakuane. Sregep salate. Wah. Neng wonge niku jahat. Dolim. Wonge niku bener-bener fasik. Salat oke, neng perbuatan dosa ya oke. Lah ngaten iki sing jenenge ora bakal dikabulke dening Gusti Allah. Allah katakan, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, pasti akan aku kabulkan doa-doamu. Pasti kabul selama kita punika estu adab-adab berdoa, hal-hal yang menyebabkan tertolaknya doa dan yang menyebabkan nggih punika tidak didengarkan ibadah itu kita buang jauh-jauh. Ngeten lho. Jenengan gadah putra. Sok putrane njaluk sangu. Nek nyuwune ibu dalem badhe sekolah mengke wangsulipun sonten. Ibu nyun sangu nggih tumbas es teh, soalnya mungkin siang kula makame teng nggih. Sangune ra kira-kira. Nyuwune halus, lembut, bocah ranaka, dikae ra kira-kira. Kei. Ojengan dadi anak, "Bu, yo dite." Ora mulai aku. Sing kae kira males ora? Ya modho. Kita juga begitulah. Kalau minta kepada orang aja enggak dikasih, minta kepada Allah. Maka mintalah dengan syarat dan aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki perkawis ingkang nomor 3 sing dijanjikan Allah kepada kita semuanya. Jadi Allah akan menjanjikan kita ini doa yang dikabulkan selama kita ini benar-benar menjaga dari hal-hal yang merusak daripada doa-doa itu. Lajeng nomor 3 sakniki. Dan tidaklah memberikan kesempatan bagi orang yang beristighfar melainkan pasti akan diampuni dosa-dosanya. Nah, termilos sregepo istighfar. Lho mau kok enek nomor 4 napa? Dan tidaklah akan berikan kesempatan bagi orang bertaubat. Pasti Allah akan kabulkan. Ngeten. Istighfar niku amalane wong beriman. Wong beriman niku mungkinkah masih berdosa? Mungkin. Kira-kira sapa sing seminggu iki blas ora tumindak dosa?
Ada ndak? Dosa niku anak sing jenenge maqaddamtu, dosa yang dulu. Wa ma'akhartu, dan yang akhir. Kira kapan? Sesuk niku ade niku iso tumindak dosa pula. Bahkan kita nggak sadar, kita pernah ngajar orang untuk berbuat dosa. Lah saiki jek dilakoni dosa niku. Berarti seenak akibat marang awake dhewe. Lah iku jenenge istighfar niku amalane wong mukmin sing tumindak dosa. Lah apa tobat? Tobat niku balike wong kafir yang meninggalkan Allah lalu kembali mengaku salah dan kembali beriman kepada Allah. Ini yang pertama. Istighfar niku adalah amal wong beriman. Nek wong tobat niku balike wong kafir kepada Islam. Balike wong kafir macam-macam, anak kafir, ahli kitab, Nasrani, Yahudi. Anak kafir saka penyembah berhala, musyrik Quraisy, musyrik Hindu, musyrik Buddha. Kemudian juga kembalinya orang yang tidak mengenal Tuhan, namanya pun apa? Ateis. Dan macam-macam. Ketika mereka bersyahadat kembali kepada Islam, diterima oleh Allah. Ini bedanya tobat karo istighfar. Nah, yang terus terangkan, istighfar itu amalane wong beriman saka dosa-dosa sing kadang ora dingerteni. Istighfar ya pokoknya mbuh dosane apa ora elingan. Sing jelas dosane awake dhewe niku sing awake dhewe sadari karo sing ora akeh sing ndi. Halo. Jenengan ketangi turu tekan kene, kira-kira wis dosa urung? Eta. Mpun apa dereng? Nah. Kita itu enggak sadar kan? Kita sudah punya pikiran buruk apa tadi? Wis nyawang apa mau? Wis ngrasani apa? Wong kula ya ngepit arep rene iki liwat lek ngempelak kono. Nah. Anak cah wedok pit montore ora ana plat nomere, wis lambene ledis. Gitu. Topinan. Anu Pak montore kaya wong mendem nengah-nengah tak tabrak. Pembatin. Potongan apa ya ngono. Jane ya dosa jane iki. Ora cetha ngepit tengah me tak tabrak, nyot-nyot meneh. Iki jane wong iki wong normal apa ora? Nyedak rupane ya wedok, engko ya ora ditok krama lak batin ngono kuwi. Kuwi jane ya dosa. Istighfar astagfirullahaladzim. Gitu lho. Nang tobat ketika orang terjerumus pada perbuatan dosa besar. Nah, yang bahkan bisa menghilangkan imannya. Napa? Nyolong. Kudu tobat. Zina kudu tobat. Mendem kudu tobat. Kenapa? Zina, nyolong, mendem itu dianggap perbuatan yang menghilangkan iman. Kalau kita pengen balik iman kita, maka kudu tobat. Itu bedane istighfar karo tobat. Istighfar niku dosa sing dadi ora kita sadari. Ada niku nek bar salat istighfar, astagfirullahaladzim. Mbuh niku kelingan dosa napa mboten? Istighfar. Halo. Nek bar salat ngopo? Istighfar apa langsung melayu? Piye unine? Astagfirullahaladzim. 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 Itu datang dia sadar. Bahkan muni ora mudeng arep apa ki ana kok. Ya toh? Dek, kamu sholat belum? Hah? Sudah sholat. Coba kamu nek bar sholat ngopo? Artinya apa istighfar kuwi? Artinya apa? Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Mbuh. Waduh salah ra mudeng. Coba artinya apa, Mbak?
Mbak, astaghfirullahalazim artinya apa? Orang mudeng. Kamu udah sholat? Sholat belum di rumah? Hah? Subuhan itu sholat atau subuh? Subuhan orang mau? Orang. Ngisak mambengi? Ngisak semalam sholat enggak? Sholat. Kamu sudah haid belum? Sudah. Kok orang sholat subuh? Kesiangan. Siapa yang bangun kesiangan tetap wajib sholat subuh. Wong sing lali sholate nalikane kelingan. Wong gendeng sholate nalikane waras. Wong sing keturun nalikane tangi. Jadi, halo, namamu siapa? Kelas berapa? 9. Nah, awis okeh nu. Kelas 9 sithik kasus 10. Nah, kamu harus jaga sholat. Ibumu yang mana? Dilingke ora sholatnya? Sering. Kok ora sholat subuh mau? Nah ini kamu istighfar nanti. Nanti pulang langsung sholat subuh ya. Nah, sholatnya engkau telat toh. Urung ngerti ilmune. Sholatnya wong lali nalikane kelingan. Sholatnya wong turu nalikane tangi. Sholatnya wong gendeng nalikane paras. Yang segendeng ora iki. Ra ono eta. Nah, sok-sok. Sok edan dhewe. Ora edan yang ngedian. Nah, ngapa ora salat lagi edan. Ah yang ngono. Nah, itu istighfar kita pada ampun pada Allah. Meninggalkan satu termasuk dosa gede apa cilik? Sama mau. Ninggal ke sholat dosa gede apa cilik? Gede. 10 macam dosa besar. Pertama syirik. Kedua durhaka pada kedua orang tua. Ketiga meninggalkan sholat. Keempat tidak mau berzakat. Tidak mau berhaji. Dosa gede kabeh. Kuwi kudu tobat. Tobat niku balik ngene Gusti Allah. Kalau kamu balik ngaku salah, kemudian kau nyesal dan kau kerjakan lagi yang kau tinggalkan, jenenge tobat. Dan lo, di tobat itu saka perkara wajib sing kudu dilakoni kok ditinggal. Berarti dia kembali mengerjakan kewajiban. Istighfar itu saka dosa, wajib atau ditinggalke, adine kadang-kadang berdosa. Motone jelalatan istighfar. Mulutnya sauni-uni istighfar. Nang aja muni istighfar ngono. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, yang Maha Agung, ampunilah aku ya Allah. Begitu maksudnya. Allah akan ampuni. Dan yang tobat Allah akan kembalikan. Allah akan terima itu. Dosanya dihapus dan pengakuan salahnya diterima, maka dihilangkanlah semua dosanya, kemudian dia menjadi orang-orang yang bersih kembali. Neng, kon tumindak apik bab napa? Wong sing tobat niku ibarate papan tulis dihapus tulisane. Bare ndang-ndang tumindak ditulisi sing becik-becik meneh. Nek wong tobat itu padha wong sing diinstal. Nek komputer diinstal ulang. Ya siap ya. Diinstal itu program sing lama nek ora. Hilang toh. Ganti yang baru permila, wong tobat harus menjadi orang yang kembali menjadi lebih baik. Kehidupan yang baru. Jangan tobat toh sing dilakoni sing lama sing elek-elek. Nah, ini belum tobat. Kalau tobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditolak tobatnya oleh Allah. Istighfar, tobat dilaksanakan. Nah, ini poin yang keempat dan yang ketiga dan keempat sekaligus. Sekarang berikutnya. Nah, yang kelima,
Tidaklah Allah beri kesempatan bagi orang bersedekah, melainkan pasti diterima sedekahnya dan diganti dengan ganti yang banyak. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi yurja'un. Barang siapa memberikan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ibarat memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Meskipun apa? Sedekah niku kudu barang, kudu bondo sing halal. Tur sae. Contoh, panen pelem. Sing gede didol, sing bosok sedekahne ora diterima. Ya toh. Ada niku duit sak dompet, ana lembaran abang, ana lembaran biru, ana lembaran hijau, ana coklat semu putih, ana klitik. Sing sedekahne sing endi? Oh ya lek becik. Nah, nek pelem mau sing gede-gede didol, sing bosok-bosok disedekahke, ora ditampa. Ha kira-kira nek dompete dhewe iki dompete motol-motol. Isine ratusan ribunya banyak, kok metune mung 1.000 rupiah. Piye Mbah kira-kira Mbah? Masuk bakil apa ora? Masuk jelek apa enggak? Jelek. Padahal siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan kami ganti. Saya mau tanya, sinten sing pedagang? Selain saya. Kita berdua saja yang dagang ya. Nah. Ini dagang Bu. Asar lagi. Tang mundi. Di rumah. Ngeten. Dengan pedagang terus dipeseni dagangan. Dan akan dibayar bahkan diberi untung. Sak pira-pira kolakmu tak tuku tak badeni. Karena jangan kolake sing akeh, napa mong sak uprit. Napa? Salah dene ku moto duwitan kabeh. Ya dene ku moto duwitan kabeh. Mesti gek golek kulakan sing akeh, bedhe badine ben padahal Allah mengatakan, kalau kau beri pinjaman yang baik, untungnya gede. Untungnya ora sak uprit. Nek sedekah 2.000 ya mong itu. Ya 2.000 ben 10. 20.000. Nek klitik. Klitike pira pol-pole? 1.000 to. Tahu teman ora klitik 20.000. Longen. Nah, ada iki nek entuk pengene klesek-klesek tapi nek sedekah litik-litik. Ya itulah. Kalau kita paling tidak ya kita mengurangi bagilan kita. Carane piye? Saben sasi niku kira-kira diitung. Asile nyambut gawe pira? Kuwi jukuken 10%-e. Jek pira? Nek entuk 1 juta dijukuk 100.000, ijik turah akeh apa ora? Jek 100, akeh apa sithik? Oke. Terus sik le jual meneh. Akeh meneh. Sesuk ya jek entuk bayaran meneh, sejek entuk akeh meneh, kudu wani ngono. Itu namanya kita punika memberi pinjaman kepada pinjaman yang baik. Terus berhitung. Apalagi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fih wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang beriman, dan infakkanlah dari sebagian apa yang diberikan kepadamu sebelum datang hari di mana tidak diterima lagi. Apa jual beli? Gak lagi jual beli. Dan tidak lagi butuh-butuhan. Gak ono bantu membantu meneh.
Sok gak ana dolo tinuku, gak ana tulung pitulung, gak ditampa meneh. Lan apa? Saurunge kiamat teko ndang sedekahno. Bondo-bondo mung kuwi. Nah. Sapa sing mati pengen nggawa bondo-bondone? Wis aku wae ora apa-apa. Oh iso. Nek pengen mati nggawa bondo-bondomu, maka bondo-bondomu sebagiane nggene sedekah. Sing tok sedekahne tok gawa mati. Yang kau tinggal di BCA, BRI, itu nggih rebutan kalau ahli. Kuwi nek konangan. Kemarin saya dapat tamu untuk mendaftar umroh. Pak Saifuddin, kula jeng umroh ke ponakan kula sok Ramadan. Nah, kan berangkat bulan Ramadan. Kebetulan saya buka paket 9 hari pertama bulan Ramadan. Unang kula seneng ajeng melu umroh. Terus cerita, kebetulan si ibu ini itu baru tinggal mati oleh suaminya. Kira-kira 1 tahun yang lalu. Pak Kulon itu ya, Pak Kulon itu 14 bulan, beliau ini 1 tahun yang lalu. Nah, dia itu buka tasnya bapak itu rawani, kelingan ya Allah, lungone menunggu tas niku. Yang orang baik semuanya, luar biasa ini. Ibu yo ahli sedekah, bapak yo pol sedekah. Ini pengusaha properti. Saya kalau punya kegiatan tuh sing nyupot dia. Saya pengajian ibu-ibu wong 70 niku sing kai pangan dia semua. Tiap bulan, tiap Sabtu. Jadi seminggu niku dia tuh ngasih snack itu ping 7. Itu tiap hari berarti ini. Non stop nih. Wonge lumone pol. Nah, rumahnya di Mangkubumen. Di Mangkubumen rumahnya itu. Tapi punya rumah dekat saya sana. Punya kos-kosan, punya kantor dekat saya sana. Nah, suaminya itu kena Covid. Saya makamkan di pemakaman Muslim di Menggungan sana. Nah, dekat dengan saya, dekat banget gitu kan. Itu pas tasnya bapak nganti rawani buka. Nganti rawani buka. Soko arep bapak niku sayange ra umum. Arep buka kelingan nanti nangis terus. Akhirnya dibuka sama putrinya namanya Mbak Hanum. Buka. Eneng buku tabungannya ono ATM. Sijine ATM BCA isine sik miliatan. Nah, niku. Sengkel digawa niku, awang properti ya. Duwite akeh ra umum. Tapi mendino sedekah. Sedaya mboten baen-baen. Cek poson niku kula ndek sejarah. Kebetulan beliau itu baru dari Kalimantan. Nah, pulang ke Jawa. Apa? Lali nek Ramadan. Lah urung terdata menjadi penyedia makanan berbuka itu. Gek kabeh wis ketutup kabeh. Ya Allah Mas Udin aku ora disebut piye. Lah jenengan mboten teng dalem kuwi ora wani nelpon, bingung. Lah kurange apa iki? Nah, pas pengajian sapa sing menehi manganan buka senajan sak juratan min labanin setetes susu sudah mendapatkan pahala puasa. Ngene Mas Udin, ana orang susune dereng ngenten ngono, selama sebulan saya nyediakan susunya. Wah. Susu niku ora sisi lho. Susu. Ini. Nah, kebetulan apa? Enek ATM niku dan buku tabungan isin ratusan juta. Ya meh 200 juta. Napa? Niku ora tau dingge, ora tau dimanfaatake. Ini Bank Mutiara. Banknya wis karu-karuan. Nanti itu. Nah, niku kudu iso dibuka nek nyang pengadilan kon sidang sik. Ngene wae. Timbangane mrumpet wis diikhlaske wae. Nah. 200 juta emang diikhlaske to. Sudah ngurus. Nah, jane nek disodakone ya gede Mas Udin ngene niku. Neng kula gampun tak sedekah ngene pegawai bank kono sisan wae lah ngoten niku. Lah niku wong hebat. Nah, ini contoh. Nah, ini
golek wong ngene iki jebule ya angel. Nah, turunannya ya orang karuan lomo. Makanya inilah yang luar biasa. Sedekah menika akan Allah ganti dengan ganti yang berlipat-lipat. Dan kaya niki niku bar tuku neh pekarangan 1/2 hektar nggo perumahan yang Sukoharjo. Wis pokoke anggere bar sedekah nu tuku pekarangan buang ngono mah payu meneh. Dan dia tidak pernah mengkaryakan orang-orang yang jauh. Karyawan niku mung tangga-tanggane. Buka kantor baru niku karyawane mung tanggane. Jamaah masjid kula kabeh. Anake Siti karo anake Pariem. Jadi admin teng ngriku. Nah, inilah satu contoh yang baik. Rezekine nyatanipun ya milih terus iki bar tuku meneh kos-kosan 100 juta. Tuku meneh. Niki. Dalam wong apik ketemune ya wong apik kabeh. Yang orangnya suka bersedekah itu mesti bandane berlipat-lipat. Rezekine ajeg. Nek wong pelit, oh jenenge wong sugih, tak terangno bondo mungki oke. Iki mbok ndang daftar haji. Saiki daftar haji niku dadi 28.500.000. Nang ora dibatasi umur, sing penting urip. Sekarang umrah itu enggak ada batasan umur, yang penting urip. Loro, dihilangkan semua vaksin. Saudi sana enggak ada vaksinan. Sekarang itu umrah itu visanya visa internasional. Neng kono mangkat arep nyang dia itu arep nyang Riyadh nanti bebas. Setiap keberangkatan berfungsi selama 3 bulan. Neng visanya larang saat ini. Visanya niku $270. Kurang lebih ya 4.300.000. Ane umroh saat ini larang. Umroh saat ini mau 20 tekan selawe, umroh saat ini rata-rata nek bintang 4 niku 33. Karena visane larang, tikete larang. Neng wong lu jane duite akeh. Mangkat to. Mumpung urung kiamat. Apa jawabannya? Aku wedi nek pesawatnya ceblok. Iki mbok yo mikir lho. Pesawat mangkat bendino sing ceblok pira setahun. Urung karuan ceblok. Terus kowe nang omah yo ora mati lho. Iya wong jenenge wong angel, wedi kelangan bondone ya urung daftar sebenarnya niku. Nah, bondone berlipat-lipat. Daftar haji. Ah mangkate jek suwe kok. Aja mikir mangkate jek suwe. Ning kowe wis terdaftar menjadi orang yang mengajarkan rukun Islam yang kelima. Bab napa? Sapa wong ki mampu bondone oke, urung daftar haji, urung haji lah. Saiki daftare pendangan haji. Mongko nek mati maitatan jahiliyah, matine mati jahiliyah. Mobilnya pirang-pirang, regane ratusan juta, masa haji mung 28.500.000 randang daftar. Inilah makanya wong ini urung sadar, urung entuk pituduh itu ya angel tenan. Padahal enten tiyang kula bareng mangkate pulang tanggal 20 kemarin itu namanya Mbah Gemi, wong itu di 84 tahun. Saka pengen umroh nyeleng ini 50 tahun. Kalau jenengan teng Dok Sari, enek bakul buah kulon pasar, wonge tuwa. Nah, 84 tahun nek rantek didol ning pasar gede digendong. Niku ning Mekah niku wetes teng Madinah niku wetes. Ngantek wong Malaysia nggumun. Wong tua semono lho kok mlakune cepet biang. Sangoni wong Malaysia. Mbah, ini untuk beli jajan. Nah, kuwi lha wong duwite duwene yang mengarek kuwi tok sangu ra nggawa. Wes duit 30 juta 700 daftare kula pun sangoni putune 2 juta perlu dijolke real dadi 2 paket pun niku tok mboten diliyane. Nah, kuwi wani ibadah, masa sing duwite nganti motol-motol omahe kaya barate plaster ya jengkol mau sarepe daftar haji wae awale pol. Nek mati jahiliyah. Hati-hati. Maka matilah dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki 5 perkara yang bisa menjaganya akan dijaga oleh Allah. 5 perkara berikutnya. Siji dibalani sapa sing syukur mesti bakal ditambah rezekine.
Ping pindho sapa yang nggih punika beristighfar pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Siapa yang bertobat pasti akan diterima tobatnya. Dan siapa yang bersedekah pasti akan mendapatkan ganti yang berlipat-lipat. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katen mugi-mugi Allah ngapura dosane awake dhewe ngusana subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.